Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab an-na'at. An-na'at. Oke. Nah, kita udah tahu nih, an-na'at ini masuk ke dalam at-tawabi' ya. Yang ngikutin, yang suka ngikutin. Artinya dia mengikuti kata yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, na'at ini artinya kita juga udah tahu nih. Na'at ini artinya sifat. Jadi dia menjadi sifat dari kata yang sebelumnya. Ya, dia ini menjadi sifat bagi kata yang sebelumnya. Ingat teman-teman, jangan sampai lupa ya. Sifat itu gimana sih? Ya, sifat itu kayak kita ngomong ke siapa? Ke orang lain misalnya. Si fulan itu keren banget ya. Berarti keren itu menjadi sifatnya siapa? Jadi sifatnya si fulan. Si fulan itu dermawan. Berarti dermawan itu menjadi sifatnya si fulan. Ya. Si fulan itu pendek. Ya. Berarti pendek itu menjadi sifatnya si fulan. Si fulan itu tinggi. Berarti tinggi itu menjadi sifatnya si fulan. Ya, gitu ya. Jadi na'at itu ya secara definisi adalah an-na'tu huwa lafzun yadullu ala sifatin fismin qablah wa yusamma al-ismu al-mawsuf man'utan. Wa na'tu yattabi'u al-man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Gitu. Secara definisi na'at itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada sifat ism sebelumnya dan ism yang disifati disebut dengan man'ut. Na'at kata sifat mengikuti man'utnya, kata yang diterangkan sifatnya dalam hal rafa', nasab, jar, ma'rifah dan nakirahnya. Jadi intinya gampangnya itu si na'at itu akan ngikutin kata yang sebelumnya. Dia menjadi sifat bagi kata yang sebelumnya. Contoh, hadza rajulun karimun. Hadza rajulun karimun. Mana na'atnya? Ya, na'atnya adalah karim. Mana man'utnya? Man'utnya adalah rojulun. Ingat, na'at itu adalah apa? Adalah sifat. Sifat, ini na'at. Rojulun yang disifati. Arti dia apa? Dia adalah man'ut. Ya. Atau mausuf. Ini na'at, ini man'ut, mausuf. Yang disifati. Gitu ya. Itu gampangnya. Seperti itu. Oke? Apa cuman begitu aja? Jawabannya enggak cuma begitu. Karena apa? Karena ternyata teman-teman sekalian, ya, na'at man'ut ini punya kaidah. Waduh, gimana tuh? Iya, jadi na'at man'ut itu dia punya kaidah. Artinya dia punya rumus nih. Ya, nggak boleh kita keluar dari kaidah ini. Waduh, kaidahnya apa aja tuh? Yang pertama, kaidahnya na'at dan man'ut itu harus sama jenis. Ya, dia harus sama jenis. Ya, harus sama jenis. Maksudnya kalau man'utnya muzakkar, ya na'atnya harus muzakkar, gitu ya. Kalau man'utnya muannas, maka na'atnya juga harus muannas. Dia ngikutin, ya. Lagi-lagi ingat at-tawabi, dia jadi ngikutin tuh, ya, ngikutin kata yang sebelumnya. Oke? Yang kedua, na'at dan man'utnya harus sama dari sisi bilangan. Ya, harus sama dari sisi bilangan, ya. Kalau dia mufrad, ya. Kalau man'utnya mufrad, ya na'atnya juga harus mufrad. Ingat, ya, man'utnya tasniyah, dia juga harus tasniyah atau jamak dan semisal dia harus jamak juga. Jadi gitu. Jadi ngikutin, ya, persis plek harus ikut, harus sama persis. Gitu. Yang ketiga, na'at man'ut juga harus sama dari sisi ma'rifah dan nakirah, ya. Harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah, ya. Kalau man'utnya ma'rifah, ya na'atnya juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, na'atnya juga harus nakirah, gitu. Dan yang terakhir, rumus yang terakhir, kaidah nomor terakhir, na'at dan man'ut itu harus sama dari sisi apa? Dari sisi i'rab. I'rabnya harus sama, ya. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga harus marfu, ya. Kalau man'utnya
harokat akhirnya dhammah, si naatnya juga harus harokat akhirnya dhammah. Ya, begitu juga kalau man'utnya mansub atau majrur, dia juga harus sama. Gitu. Gampang ya. Ini dia terkait dengan naat.